kita membahas dengan judul Kebudayaan Masyarakat Mekah Sebelum Islam. Kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam, gimana sih Mekah sebelum kenal Islam? Sebelum kedatangan Islam, Jazirah Arab dikenal dengan sebutan zaman jahiliyah. Dalam sejarah Islam, zaman jahiliyah dianggap suatu kemunduran dalam kehidupan beragama. Mekah pada saat itu terdiri dari gurun pasir yang panas dan gersang. Hal ini membuat bangsanya suka mengembara serta suka berpindah-pindah. Mereka juga terbiasa hidup bebas tanpa hukum dan aturan. Karena belum mengenal Islam, beberapa kebiasaan buruk yang biasa mereka lakukan, yaitu diantaranya mereka suka berjudi, menyembah berhala, mabuk-mabukan, dan juga suka memperjualbelikan budak atau yang biasa disebut dengan perbudakan. Selain itu, mereka juga terbagi 4 golongan mengenai keyakinan. Yang pertama, mereka yang mengingkari Tuhan dan hari kebangkitan. Kedua, mereka percaya Tuhan tapi tidak percaya adanya hari kebangkitan. Dan yang ketiga, mereka yang masih mengikuti ajaran Yahudi, Nasrani, Sabiah, dan ada juga mereka yang menyembah jin dan malaikat. Dan yang keempat adalah mereka yang menyembah berhala. Biasa mereka juga meletakkan berhala tersebut di sekeliling Ka'bah. Dan berhala ini juga mempunyai nama, yaitu Wat, Su'a, Yaguj, Ya'uq, Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Walaupun dijuluki dengan masa jahiliyah, tetapi mereka juga memiliki sisi positif dari masyarakat Mekahnya loh. Dari sisi positif masyarakat Mekah, yang pertama, mereka terkenal dengan tradisi keilmuannya. Pada bangsa Arab pra-Islam, mereka mengembangkan ilmu pengetahuan dengan terbuktinya dalam ilmu astronomi yang ditemukan oleh orang-orang Babilonia. Yang kedua, yaitu berdagang, di mana bangsa Arab yang tinggal di perkotaan atau yang disebut dengan Ahlul Hadar. Mereka hidup dengan berdagang. Kehidupan sosial ekonominya sangat ditentukan oleh keahlian mereka dalam berdagang. Mereka juga melakukan perjalanan dalam 2 musim 1 tahun. Pada musim panas, mereka pergi ke negeri Syam atau Syria. Dan pada musim dingin, mereka pergi ke negeri Yaman. Dan pada saat itu, sudah ada pasar yang diberi nama dengan pasar Ukaz. Yang ketiga, yaitu bertani. Masyarakat Arab yang tinggal di pedalaman dengan mata pencariannya adalah bertani dan beternak. Yang keempat, yaitu bersyair. Syair adalah menjadi salah satu budaya tingkat tinggi yang berkembang pada masa Arab pra-Islam. Yang kelima, yaitu menghormati tamu. Kehidupan sosial bangsa Arab pra-Islam terkenal dengan pemberani dalam membela pendiriannya. Salah satunya adalah dalam menghormati tamu. Menghormati tamu ialah sebagian dari sikap menjunjung tingginya dengan sikap dermawannya yang mereka miliki. Bangsa Arab pra-Islam berlomba-lomba dalam memuliakan atau menghormati tamunya. Yang keenam yaitu adalah menepati janji. Bagi orang-orang Arab, janji adalah utang yang harus dibayar, dan yang melanggar janji adalah aib yang besar bagi mereka. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang substansi dakwah Rasulullah ketika di Mekah. Sebelumnya, apa sih substansi itu? Substansi adalah ide pokok dari sebuah cerita. Lantas apa substansi dakwah Rasulullah SAW ketika di Mekah? Yang pertama, memurnikan akidah. Adapun yang dimurnikan adalah ajaran tauhid Nabi Ibrahim yang telah banyak diselewengkan dan menimbulkan kesesatan. Rasulullah berusaha menghapus penyembahan berhala, patung, dan benda-benda yang dikeramatkan lainnya. Nah, yang kedua, menanamkan kemuliaan akhlak. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad, terjadi kerusakan moral di berbagai bidang kehidupan masyarakat Mekah. Hal itu dibuktikan dari banyaknya contoh perilaku tidak bermoral seperti penguburan bayi perempuan, berzina, berjudi, bermabuk-mabukan, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga, menegakkan keadilan dan persamaan derajat. Masyarakat Mekah jahiliyah suka membedakan derajat laki-laki dan perempuan, juga antara majikan dan budak.
Mereka bahkan mempunyai kebiasaan mengubur hidup-hidup setiap anak perempuan yang baru dilahirkan. Nah, yang keempat, mengajarkan adanya hari kiamat. Nabi Muhammad mengingatkan masyarakat Mekah yang hanya mengejar nafsu dunia untuk mengerti akan adanya hari kiamat. Islam mengajarkan bahwa setelah alam dunia hancur atau kiamat, akan dimulai kehidupan alam akhirat. Sekian, terima kasih dari saya. Dalam strategi dakwah Nabi Muhammad SAW ini terdapat dua cara. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan Rasulullah SAW selama 3 tahun, yang dilakukan setelah turunnya ayat Al-Quran surat Al-Mudaththir. Rasulullah mulai menjalankan misinya. Pada saat itu, kaum Nabi Muhammad SAW tidak memiliki keyakinan. Hal ini terjadi karena mereka lebih percaya dengan namanya tradisi nenek moyang. Berdakwah dengan cara sembunyi ini dilakukan Rasulullah SAW agar umatnya tidak kaget apabila kedatangan ajaran baru. Pada mulanya Rasulullah menyampaikan dakwah ini kepada keluarganya. Yang pertama, Siti Khadijah binti Khuwailid, yaitu istri Rasulullah SAW. Yang kedua, Zaid bin Harithah bin Syarahil Al-Kalbi, yaitu mantan budak Rasulullah SAW. Yang ketiga, Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan nama-nama ini dikenal dengan yang namanya As-Sabiqunal Awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq membantu Rasulullah untuk menyampaikan dakwanya kepada kaumnya karena beliau memiliki keperawakan yang baik dan dikenal baik oleh kaumnya. Nah, dari bantuan Abu Bakar As-Siddiq ini masuklah Utsman bin Affan, Zubair bin Awwar, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas, dan Talha bin Ubaidillah yang akhirnya memeluk agama Islam. Dengan ini, orang yang masuk Islam mencapai 130 orang, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua ialah dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan ini dilakukan setelah turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang mengharuskan Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan. Pada awalnya dakwah Rasulullah ini dimulai dari menyuruh kepada Bani Hasyim hingga dakwah di atas Bukit Safa. Melihat kenyataan itu, kaum Quraisy menolak dengan adanya dakwah dari Rasulullah ini, sebab mereka khawatir akan merusak tradisi warisan nenek moyang mereka. Dari dakwah secara terang-terangan ini, Rasulullah dan kaumnya mendapatkan perlakuan buruk dari kaum Quraisy. Bahkan, kaum Quraisy melarang umat muslim untuk menunaikan ibadah haji. Kaum kafir Quraisy juga mengejek, menghina, dan mengolok Nabi Muhammad SAW dengan menyebut mereka sebagai orang gila. Orang-orang musyrik itu melakukan berbagai cara untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Berbagai tekanan pun Rasulullah alami dan kaum muslimin juga mengalami. Hingga mereka mulai berpikir untuk mencari jalan keluar dari siksaan kaum kafir. Hingga pada akhirnya Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hijrah, dan Rasulullah memutuskan hijrah ke Habasyah. Peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah SAW dari Mekah: yang pertama, hijrah ke Habasyah. Yang kedua, peristiwa Al-Musti. Yang ketiga, peristiwa Isra Mi'raj. Dan yang terakhir, yang keempat, hijrah ke Yathrib. Baiklah, selanjutnya saya bahas satu persatu peristiwa dakwah tersebut. Yang pertama, hijrah ke Habasyah. Jadi, hijrah ke Habasyah ini merupakan hijrah pertama yang dilakukan kepada kaum muslimin, dan saat ini negeri Habasyah ini dikenal sebagai Ethiopia, sebuah kerajaan di daratan benua Afrika. Hijrah ini dilakukan atas perintah Nabi Muhammad SAW demi menghindari penyiksaan dan juga penindasan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy.
Jadi, pada tahun 615 Masehi atau tahun kelima kenabian, berangkatlah kaum muslimin ini menuju Habasyah dengan berjumlah 2 rombongan. Rombongan pertama dipimpin oleh Utsman bin Affan dan membawa rombongan 15 orang yang terdiri dari 11 orang laki-laki dan 4 wanita, dan disusul oleh rombongan kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib berjumlah hampir 100 orang. Yang penting selanjutnya itu peristiwa Amal Husni. Peristiwa Amal Husni yaitu peristiwa tahun duka cita yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, tahun Amal Husni ini terjadi pada tahun 619 Masehi atau ke-10 tahun kenabian. Pada tahun tersebut, Rasulullah kehilangan orang yang sangat penting sekaligus dalam kehidupan beliau, yaitu istri beliau, Sayyidina Khadijah, dan juga pamannya sekaligus pelindung beliau, yaitu Abu Thalib. Ini disebut Amal Husni atau tahun kesedihan. Peristiwa yang ketiga yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Isra merupakan perjalanan pada waktu malam dari Masjidil Aqsa dengan mengendarai buruk, sedangkan Mi'raj perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dan Rasulullah SAW dan malaikat Jibril singgah di 7 lapis langit dipertemukan oleh para nabi, diantaranya di langit pertama dipertemukan oleh Nabi Adam, di langit kedua dipertemukan oleh Nabi Yahya dan Nabi Isa, ketiga dipertemukan oleh Nabi Yusuf, dan di langit keempat dipertemukan oleh Nabi Idris, dan di langit kelima dipertemukan oleh Nabi Harun, di langit keenam dipertemukan oleh Nabi Musa, dan di langit ketujuh dipertemukan oleh Nabi Ibrahim. Rasulullah naik lagi ke Baitul Maqmur, kemudian dari Baitul Maqmur diangkat lagi ke Sidratul Muntaha untuk menghadap ke Allah. Setelah itu Rasulullah dan bertemu Nabi Musa dan menceritakan perintah sholat 50 rakaat tersebut. Yang keempat, peristiwa yang terakhir yaitu peristiwa hijrah ke Yatsrib. Setelah peristiwa Isra Mi'raj, kemajuan besar bagi kaum muslimin yang datang dari penduduk Yatsrib. Mereka melaksanakan ibadah haji Mekah yang terdiri dari suku Aus dan suku Hasrot. Pada musim haji selanjutnya terdiri dari orang-orang Yatsrib yang berjumlah 73 orang, dan atas nama penduduk Yatsrib mereka meminta kepada Rasulullah untuk berkenan pindah ke Yatsrib. Mereka berjanji akan membela Rasulullah SAW dari segala macam ancaman, dan kemudian Rasulullah SAW menyetujui baiat Aqabah yang kedua. Setelah pada tahun ke-11 kenabian menyetujui adanya baiat Aqabah yang pertama. Demikianlah penjelasan dari video kami. Kami pamit undur diri dengan nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalam.